Ya, pemirsa, konflik Timur Tengah memanas kembali seiring dengan langkah Amerika Serikat yang memblokade Selat Hormuz. Operasi ini menjadi bagian dari rencana Amerika Serikat untuk membuka paksa Selat Hormuz pasca kegagalan perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Upaya untuk mengakhiri perang antara Iran melawan Amerika Serikat melalui perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Kedua negara gagal mencapai titik temu terutama terkait isu program nuklir Iran dan kendali strategis di Selat Hormuz, sehingga memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik militer yang lebih luas. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengeluarkan ancaman keras untuk membuka paksa akses Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis perdagangan minyak dunia. Trump juga memerintahkan Komandan Pusat Amerika Serikat untuk melakukan blokade Selat Hormuz di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman guna mencegah kapal-kapal menuju atau keluar dari pelabuhan Iran. Sementara itu, ketidakstabilan kondisi geopolitik dan geoekonomi yang masih belum reda bahkan semakin memanas setelah membuat tekanan terhadap mata uang rupiah semakin meningkat. Dalam sepekan terakhir, mata uang Garuda mengalami depresiasi dan telah melampaui level Rp17.000 atau tepatnya di Rp17.135 per dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, meredam dampak blokade Selat Hormuz dan depresiasi rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Kemudian juga ada Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Handito, apa kabar? Selamat pagi, baik kabar. Kabar baik ya, juga. Mas. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik, Pras. Salam sehat selalu buat Pak Handito juga. Baik, salam sehat juga Pak Ahmad. Ya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terkait dengan potensi konflik yang semakin memanas begitu ya di Timur Tengah. Selat Hormuz kemarin ataupun sebelumnya sudah diblokade, begitu juga oleh militer Iran. Kemudian ditambah lagi Presiden Trump juga akan memblokade lalu lintas nih. Kali ini kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Bagaimana Anda melihat upaya ini terkait dengan kondisi perekonomian global, jalur logistik nasional ini Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat ya, dampak dari blokade Selat Hormuz yang terbaru yang saat ini dilakukan oleh Amerika, ini akan berdampak kepada memang terhentinya 20% dari suplai dunia ya. Ingat, Selat Hormuz ini range 20% dari suplai dunia, ini akan mempengaruhi tentunya harga minyak dunia. Kita sudah menyaksikan harga minyak saat ini terus naik ya. Sempat turun di angka di bawah 100 tapi naik lagi sempat 102, 105, dan banyak analis yang memprediksi kalau betul-betul sudah 100% penutupan ini bisa melompat di level 120 sampai 150 US dollar per barel. Dan dampaknya ini tidak hanya buat kita Indonesia, Pras, ini seluruh dunia, masyarakat dunia merasakan dampak ya, kenaikan dari crude oil, dan itu berdampak juga kepada crude oil ini digunakan BBM, juga digunakan untuk industri petrokimia. Bahan-bahan pakaian kita juga ini dari Oke. Baik, Pak Ahmad. Ya, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal. Baik, kita langsung saja ke Pak Handito. Kalau tadi review sudah disampaikan, ini dampaknya akan semakin luas dan semakin menekan begitu ya ekonomi global, termasuk di dalamnya Indonesia. Dari kacamata sekolah ekspor, seperti apa Anda melihatnya Pak Handito? Iya, memang ini sesuatu yang membahayakan menurut saya ya. Saya beberapa hari ini meeting intensif dengan teman-teman, asosiasi, di Kadin dan sebagainya, dan nyaris semuanya mengatakan kita dalam bahaya. Karena kalau begini terus sudah pasti ya namanya produksi akan turun karena bahan bakunya mahal, karena macam-macam lah, diesel mahal. Nah, ini kan sangat berat konsekuensinya. Negara lagi mau boosting perekonomian, tetapi kena seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ada hal yang menarik. Hari ini Presiden kita Pak Prabowo terbang ke Rusia, terus dari sana terbang ke
Perancis di sana, ketemu Putin, ketemu Macron. Sementara Menteri Keuangan sedang ada di Amerika Serikat, sedang lobby sama investor-investor di sana. Ada yang menarik satu lagi, Menteri Pertahanan Indonesia Pak Safri Samsudin ketemu sama Menteri Perang Amerika Serikat, ya kan gitu. Nah, saya pikir nggak ada salahnya kita mengambil inspirasi dari kejadian ini. Apa yang dilakukan dengan Pak Presiden kita ke sana kemari menunjukkan bahwa kita ini punya sense of crisis, paling nggak Pak Presidennya kan gitu kan, dan kesana kemari aktif kan gitu. Nah, tapi jajarannya menurut saya belum ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Safri ini bisa memberi inspirasi kita. Beliau ketemu sama Menteri Perang Amerika Serikat. Saya rasa kita perlu punya Menteri Perang di Indonesia ini ya. Kita perlu punya Menteri Perang dalam hal ekonomi ya. Ya, kira-kira kalau di sana Menteri Pertahanan jadi Menteri Perang kan gitu. Kalau di Indonesia ganti aja Kementerian Koordinator Perekonomian menjadi Kementerian Koordinator Ekonomi Perang kan gitu kan gitu. Yang esensinya adalah kemudian kita merasa ini memang urgent, namanya perang. Tapi yang pasti namanya perang harus optimalkan segala hal untuk cari, kalau perang beneran itu kan cari menang. Kalau di sini cari US dollar, cari renminbi, cari apa. Nah, kita perlu merubah pola pemikiran kita supaya Indonesia ini lebih agresif. Karena kan krisis nggak mungkin terus-terusan kan, kita juga nggak mau terus-terusan krisis kan. Nah, ini kesempatan bagus kita menggunakan prinsip ekonomi perang untuk membuat Indonesia sekarang ini berburu mata uang asing sebanyak-banyaknya. Oke, itu dia ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita akan cermati seperti apa dengan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi saat ini. Apakah ini akan menekan juga ekonomi di dalam negeri? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Nanti akan bergabung kembali juga dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat begitu. Dan kita akan jeda sebentar nih Pak Handito dan juga Pak Ahmad. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati poin-poin kesepakatan apa saja yang membuat akhirnya perundingan damai begitu ya antara Amerika Serikat dan Iran ini belum sampai ada kata sepakat lah bisa dikatakan begitu ya. Yang pertama dari Amerika Serikat menuntut ada penghentian pengayaan uranium, kemudian pembongkaran fasilitas nuklir utama dan juga ada pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa adanya pungutan. Sementara Iran meminta jaminan gencatan senjata secara permanen. Kemudian ada pencabutan seluruh sanksi, pembebasan aset yang dibekukan, kemudian juga ada pengakuan atas hak pengayaan uranium, serta mempertahankan kontrol atas Selat Hormuz. Nah ini dia beberapa poin kesepakatan yang belum ada titik temu begitu ya antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga ya kita lihat sekarang eskalasinya yang diharapkan banyak pihak begitu ya, seluruh masyarakat internasional mereda, justru tensinya mulai mengalami peningkatan kembali. Kita akan lanjutkan kembali selanjutnya terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang perlu kita cermati. Ini dia 17.135 data per 14 April 2026 dari Jesdor Bank Indonesia. Ini yang perlu kita cermati lebih jauh begitu ya dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi dalam sepekan terakhir. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat dan juga Bapak Handito. Ya itu dia, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, kemudian beberapa poin yang sudah diberikan juga oleh Pak Handito. Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana dengan tidak tercapainya kesepakatan, kemudian justru blokade dilakukan oleh kedua negara saat ini, baik Iran maupun Amerika Serikat. Tadi Anda sampaikan tekanan ini tidak hanya dirasakan mungkin dari wilayah Timur Tengah, tapi kan global juga merasakan dampaknya. Bagaimana transmisinya ke Indonesia? Iya, kalau kita lihat tadi saya sempat terputus ya. Pertama dampaknya kepada harga ya, dan ini adalah global berlakunya. Yang kedua dampaknya kepada pasar keuangan kita ya, pasar keuangan dunia maksud saya. Baik. Jadi dengan situasi yang tidak menentu dari deadlocknya perundingan Amerika dengan Iran ya kemarin, itu membuat juga pasar keuangan terguncang. Setidaknya ada pergerakan di Wall Street ya. Yang kedua adalah indeks dolar dan juga indeks emas itu meningkat.
emas digadang-gadang sebagai safe haven ya, termasuk juga dolar saat ini masih juga dicari orang. Itu yang kenapa menjawab ya berbagai negara mengalami pelemahan, dan pelemahan ini Pras tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi juga di hampir seluruh negara berkembang, terutama negara-negara yang memang tipikal investornya adalah investor yang profit taking di jangka pendek ya. Saya tidak mengatakan spekulan, tetapi investor yang bergeraknya di jangka pendek melihat ini ada guncangan, kemudian mereka mengalihkan investasinya dari tadinya ke emerging market menuju ke emas dan juga menuju ke dolar. Itu yang membuat kemudian tadi datanya sudah pernah sampaikan menjadi melemah di level 17.100, dan saya kira kalau boleh ingin mengatakan bahwa new normal kita di era geopolitik yang memanas ini di atas 17.000. Artinya sulit sekali untuk kita melakukan koreksi kepada rupiah kita di bawah 17.000 karena ini akan membutuhkan banyak cadangan devisa kita. Keep in mind cadangan devisa kita cukup kuat ya, 6,1 impor untuk dan juga pembayaran utang, cadangan devisa kita ekuivalen dengan itu. Tetapi ini akan terus tergerus kalau kita melakukan intervensi yang berlebihan. Oleh karena itu saya kira new normal kita pasca Hormuz ini, Selat Hormuz ini diblokade oleh Amerika, ini adalah di level 17.000 ke atas, begitu, Pras. Oke, itu dia new normal untuk nilai tukar rupiah ya, menyikapi kondisi perkembangan geopolitik yang masih belum mereda, itu berarti di level 17.000-an. Tapi dari kacamata eksportir, Sekolah Ekspor Indonesia melihat bagaimana komoditas ekspor yang terdampak terkait dengan adanya kenaikan logistik tadi, kenaikan harga energi global juga, ini akan seperti apa nanti tantangan yang dihadapi saat ini begitu Pak Handito? Iya, memang sekarang ini kita menghadapi tantangan berat di ekspor ya, karena bagaimanapun banyak produk-produk Indonesia yang diekspor itu bahan bakunya dari impor, dan nggak apa-apa impor untuk ekspor lagi kan nggak apa-apa. Tapi masalahnya impornya sekarang jadi mahal. Nggak hanya mahal, pada beberapa produk susah ya, mungkin dipersulit barangkali ya, dipersulit ya. Saya memahami dasar pemikiran dipersulit supaya kita bisa tetap jaga surplus kan begitu, jangan terlalu banyak impor. Tapi masalahnya kalau impornya dipersulit, harganya mahal, bahan baku nggak ada, ya energi untuk ekspor nggak ada ini kan gitu. Nah ini mengingatkan saya pada krisis 98, 2008. Pada situasi seperti itu maka ya harus ada sense of crisis gitu. Jangan megangin terus peraturan yang menghambat dunia usaha, lepasin aja. Nah ini yang saya sebut dengan, nah kita perlu punya menteri perang ini, menteri ekonomi perang. Karena urgensi harus ada, harus cepat, harus terkomando. Tapi harus cepat, kalau perang lelet ya rudalnya musuh masuk terus ini. Nah ini yang terjadi. Nah jadi ini yang sekarang terjadi. Jadi beberapa produk Indonesia sudah terhambat sekarang ini, beberapa asosiasi sudah mengeluh, tidak hanya makanan minuman ya, bahkan nikel, batu bara, kayu, semuanya sekarang lagi teriak-teriak ini. Saya hadir di pertemuan dengan mereka itu, dan kalau kita masih menganggap ini bukan situasi perang, benar-benar kita akan jadi kalah perang di ekonomi ini nanti. Oke, Pak Handito, lantas dengan pelemahan rupiah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ahmad, apakah ini justru sebenarnya menjadi berkah bagi eksportir karena harga produk jadi yang lebih kompetitif? Karena kan kita masih mengandalkan beberapa komoditas andalan kita ya untuk bisa meningkatkan pendapatan negara dari ekspor. Ada CPO di sana, kemudian sektor pertambangan, seperti apa Pak Handito Anda melihat? Iya, selalu kita kan berpikirnya ini kalau rupiah melemah, ini doanya eksportir karena dolarnya dapatnya lebih banyak. Tapi sebenarnya pelemahan rupiah sekarang ini kan masih dikendalikan dengan ketat gitu ya. Kalau Bank Indonesia lepasin, eksportir lebih teriak, lebih hore kan gitu. Tapi menurut saya begini loh, ini kan kita nggak boleh melihat hanya dari kepentingan eksportir kan gitu, karena dia juga impor bahan bakunya juga jadi mahal. Artinya meskipun pada beberapa komoditi pelemahan rupiah menguntungkan jangka pendek buat eksportir, tapi saya yakin eksportir Indonesia yang benar tidak berteriak happy karena itu. Oke, nah Pak Ahmad, lantas bagaimana dengan kondisi tadi? Kalau kita bicara tadi memang tantangan dari bahan baku kita juga masih banyak ya yang harus didatangkan impor dari luar negeri. Lantas bagaimana dengan imported inflation yang berpotensi juga ini akan semakin menekan inflasi secara keseluruhan di Indonesia?
Iya, kalau kita lihat kita beruntung karena Pak Prabowo dan juga jajaran Kementerian Ekonominya memutuskan tidak akan menaikkan harga BBM sampai akhir tahun ini. Ya. Terlepas dari apapun situasi perangnya, karena dianggap cadangan APBN kita, SAL kita yang hampir 400 triliun itu dianggap untuk mencukupi. Itu satu kabar gembira ya buat pelaku usaha, buat para masyarakat, karena dengan begitu kita bisa menahan biaya logistik. Ya, tetapi keep in mind bahwa pengusaha ini minyak bukan satu-satunya komponen untuk biaya operasional mereka. Biaya manufacturing itu juga ada bahan baku yang tadi disampaikan oleh Pak Handito. Artinya sekarang persoalannya adalah bagaimana keahlian, kecanggihan dalam hal ini Menteri Perdagangan, termasuk juga Menteri Pertanian, ya, yang menjamin, Menteri Perindustrian termasuk yang menjamin bagaimana bahan baku yang dibutuhkan oleh industri kita itu dalam situasi yang tidak hanya terjangkau harganya, tetapi juga tersedia. Dan saya kira kalau tadi dianggap oleh Pak Handito ini harus dikoordinir, ya, menurut saya ini masih dalam ranah sebetulnya biarkan para pelaku usaha ini untuk berjuang mendapatkan yang terbaik menurut pendekatan atau informasi yang mereka miliki. Jadi saya tidak setuju kalau seandainya ini digabungkan, biarkan negara yang berintervensi. Jangan, biarkan market bekerja dengan jalannya sendiri, karena disitulah ada competitiveness. Biarkan perusahaan-perusahaan itu mencari vendor-vendor yang terbaik, yang menurut mereka terjamin, karena ini akan membuat industri kita jadi sehat dan memiliki daya saing yang kuat begitu. Nah, dalam konteks industri kita memang perlu ada insentif. Saya tidak mengatakan dibiarkan terlepas sendiri, ya, tetapi jangan juga terlalu dininak-bobokan. Insentif yang perlu diberikan kepada para pengusaha-pengusaha kita dalam menekan imported, ya, inflation imported goods tadi adalah dengan cara memberikan yang namanya adalah bantuan finansial. Ya, kita tahu bahwa perbankan kita ini kan sedang giat-giatnya nih mencari kredit, ya, di sektor retail ataupun di sektor dunia usaha. Tapi persoalannya kan ini memberikan kreditnya menggunakan pendekatan biaya kredit yang sesuai di pasaran. Nah, mungkin ada relaksasi ya buat mereka-mereka yang heavy import, terutama untuk raw materialnya, ini bisa diberikan satu insentif kepada mereka dalam bentuk pembiayaan, sehingga mereka bisa mendapatkan pembiayaan murah. Mudah-mudahan mereka bisa survive di tengah terjadi kenaikan-kenaikan barang impor tadi. Oke, berarti insentifnya proporsional begitu menyikapi kondisi saat ini, sambil tetap bagaimana menguatkan daya saing, ketahanan para pelaku usaha di Indonesia dalam menyikapi mungkin kalau bisa disampaikan ini kondisi krisis lah, dalam artian geopolitik global yang semakin memanas. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti strategi dari eksportir ataupun pelaku usaha juga untuk menyikapi kondisi seperti ini di tengah fluktuasi juga harga nilai tukar rupiah. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak Handito dan juga Pak Ahmad, dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom dari UPN Veteran Jakarta. Kemudian juga ada Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Nah, menyikapi kondisi dan pemaparan tadi yang sudah disampaikan, potensi bahwa kondisi seperti saat ini ya, misalnya kita mencapai titik worst case yang harus dihadapi pelaku usaha Indonesia ataupun eksportir juga nih Pak Handito. Langkah-langkah strategi mitigasi yang mungkin sudah disiapkan, mengingatkan ini pembelajaran banyak yang sudah dilalui oleh bangsa ini, pelaku usaha di Indonesia. Ada COVID-19, kemudian perang Rusia-Ukraina, kemudian masih sampai sekarang belum selesai, ditambah lagi di Timur Tengah. Apa yang mungkin sudah disiapkan untuk menatap tahun 2026 ini, Pak Handito? Iya, yang pertama adalah integrated command. Ini istilah perang lagi nih. Kata Pak Ahmad, biarkan pelaku usaha berjuang sendiri. Kalau berjuang sendiri, aku khawatir banyak yang jadi pahlawan. Maksudnya jadi pahlawan ini banyak mati mati jadi pahlawan, kan begitu. Okay. Jadi kalau nomor satu menurut saya harus integrated command. Jadi ini udah cara perang ini. Ini Pak Prabowo kan tentara, inilah. Kalau perlu Pak Safri diminta bantu karena beliau sudah belajar dari Menteri Perangnya Amerika. Integrated command harus satu sekarang ini. Kali saya lihat Menteri Pertahanan sekarang ini sangat mendukung, tapi yang lain menurut saya kurang mendukung. Nah, ini harus disatukan, ini harus punya satu integrated command dan harus cepat ini, harus cepat. Kita nggak bisa lagi memilihat dunia usaha lawan dunia bank, lawan pemerintah, nggak bisa ini. Semuanya lagi perang, harus di integrated command. Yang kedua, namanya juga perang, ya kan? Saya mengatakan ini kita saat ekonomi perang. Makanya kita memang harus lebih tahan terhadap krisis global memang. Dengan apa? Meningkatkan daya saing.
kesempatan sekarang susah ini adalah kesempatan emas untuk kita mempunyai daya saing. Kita kan nggak akan berani perang kalau nggak punya kemampuan perang kan gitu. Nah, ini kesempatan urgent untuk membangun daya saing. Apa yang selama ini menghambat dunia usaha, izin yang susah, mau ekspor impornya susah. Nah, ini harus ditata. Ini menghambat daya saing. Dan yang ketiga, sebenarnya kita harus lebih agresif ini dalam ekonomi internasional. Memang pada posisi seperti sekarang gimana? Jaga pasar dalam negeri. Aduh, kalau jaga pasar dalam negeri udah pasti perekonomian akan turun, karena kan ekonomi kan dari kontribusi luar negeri dan dalam negeri. Kalau kita hanya konsentrasi dalam negeri, yang luar negeri yang nggak diurusin, ini bisa pasti kurang gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Dalam negeri bertahan itu ya wajib saja. Tapi yang harus dilakukan harus ekspansif ke luar negeri. Nah, sekarang saatnya kita ini untuk menyerbu pasar dunia. Memang hasilnya tidak bisa hari ini, tapi paling nggak tahun ini bisa dapat. Maksud saya begini loh, sekarang ini ekspor Indonesia ini kan tergantung hanya kepada komoditi tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Kenapa sih nggak bisa bikin export for all gitu, supaya pelaku usaha yang lebih besar, yang menengah itu bisa lebih banyak ekspor, supaya komoditi macam-macam itu lebih banyak gitu. Dan sekarang saatnya, karena negara-negara lagi pada loyo semua. Nah, sekiranya kita perlu bikin pusat-pusat distribusi ekspor produk Indonesia di negara-negara yang bersahabat lah dengan Indonesia. Saya bolak-balik mengatakan Taiwan itu nomor 1, Hong Kong bisa jadi pilihan, Amerika sekarang jadi pilihan. Oke lah, di Timur Tengah lagi susah. Tapi harus dibangun juga di sana kan gitu. Eropa tiba-tiba menjadi kekuatan yang menarik buat kita. China ya harus diserbu, namanya perang perang ekonomi kan gitu. Bukan mau berantem dalam pengertian tembak-tembakan gitu. Tetapi kita harus menyerbu. Jadi ini yang harus kita tata ulang. Saya rasa kita nggak bisa hanya sekedar melihat, ini rupiah sekarang 17.000 sekian. Kalau seandainya pun 18.000, kita tidak berharap. Kalau seandainya pun 18.000, kita nggak perlu menyesali terus kemudian cari cara supaya tidak sampai 18.000. Terlalu mahal ongkos untuk bertahan. Sekarang saatnya untuk menyerang sesuai dengan prinsip ekonomi perang. Oke, itu dia. Nah, dengan situasi seperti saat ini juga tensi geopolitik berkepanjangan ini, Pak Ahmad, ini menarik ya. Panjang lebar penjelasan dari Pak Handito Jono terkait dengan konsep bahwa kita juga selain defense juga harus ofensif nampaknya ya, seperti yang disampaikan. Tapi dari sisi ekonomi kita bisa melakukan ekspansi yang lebih luas lagi dengan melihat potensi-potensi ataupun peluang-peluang secara global begitu. Anda melihat bagaimana melihat potensi apabila ini berkepanjangan paling tidak di sepanjang tahun ini saja begitu? Apakah tadi karena kaitannya dengan ketahanan energi nasional, perlukah kita juga melakukan lagi-lagi bicara mengenai diversifikasi importasi energi, atau kita fokus saja kepada energi terbarukan, atau mungkin ada solusi lain yang bisa Anda sampaikan, Pak Ahmad? Ya, yang jelas kita berada dalam situasi yang sulit ya. Ini yang dalam istilah cuaca ini adalah perfect storm. Ya, kita punya tekanan domestik. Kita sekaligus juga bersamaan kita juga punya tekanan eksternal yang sifatnya adalah geopolitik. Tekanan domestik kita adalah kita tahu daya beli masyarakat kita mengalami penurunan, dan ini harus memang ada intervensi dari pemerintah ya. Setidaknya pemerintah banyak memberikan satu bantuan sosial yang terus diekspansi begitu, tapi persoalannya adalah uangnya dari mana. Tapi sebelum masuk ke sana, kita ingin juga memahami situasinya bahwa kemandirian energi yang sebetulnya sudah lama kita sampaikan bahkan sejak pemerintahan yang lalu mengenai hilirisasi, ini sebaiknya bukan lagi sekedar omon-omon ya. Kita kalau mau betul-betul keluar dari jebakan perfect storm ini, kita harus segera langsung membuat langkah-langkah taktisnya. Contoh misalkan nih Mas Andito paling mengerti ya, Indonesia ini punya 2 material yang ini menjadi raja dunia. Kalau kita batuk di sini harganya bisa naik. Pertama adalah minyak sawit, CPO, kita CPO terbesar di dunia. Yang kedua adalah batu bara. Nah, bagaimana dengan 2 kekuatan ini kita bisa ya katakanlah merefraging kemampuan ekonomi Indonesia untuk menyelamatkan, pertama adalah ekonomi domestik, yang kedua adalah menjadi penyeimbang dari kekuatan global. Ya, saya ingin mengatakan begini, saya tidak setuju dengan menggunakan istilah perang, apalagi kementeriannya diganti Kementerian Perang. Pak Andita, untuk kalau ganti nama kementerian itu nomenklaturnya beda lagi. Itu urusannya nanti beda lagi, seperti hal kita punya banyak nama-nama kementerian yang diganti, itu merepotkan. Tetapi poin Pak Andita yang kita tangkap adalah
bagaimana ini semua menjadi satu concern dari para policy makers untuk serius. Ya, saya kira kemarin ada slip of tongue yang dilakukan oleh Pak Bahlil misalkan dengan mengatakan bahwa 21 hari itu cukup dan kita hanya mengandalkan dari Amerika minyak kita. Sekarang kemudian Pak Bahlil mengkoreksi, kita juga melakukan komunikasi dengan berbagai negara termasuk di Afrika dan Rusia untuk menyuplai minyak mentah yang murah. Nah, saya kira sekarang ini secara geopolitik kita harus memainkan peran yang betul-betul netral karena kita butuh banyak negara yang tidak hanya dalam masuk satu kubu atau dua kubu saja. Kita butuh Rusia di satu sisi minyaknya, kita butuh China karena China adalah, ingat, keep in mind, investor infrastruktur terbesar 10 tahun terakhir adalah China, kereta api cepat dan sebagainya. Kita butuh China untuk kemudian punya hubungan baik dan juga membantu pembangunan infrastruktur kita. Kita juga butuh Amerika. Jadi dalam hal ini peran yang terbaik yang bisa dimainkan oleh pemerintahan kita dalam ini adalah Pak Prabowo adalah menggunakan istilahnya mungkin dikatakan dewa mabuk. Kemana-mana dia gitu. Apabila kita kemudian dikategorikan hanya dekat kepada Amerika, ini yang terjadi. Iran menganggap Indonesia nggak fair. Sehingga ketika Indonesia yang jadi penengah ditolak proposalnya Indonesia. Kemudian dengan Cina pun kita harus jadi dianggap dekat. Dengan posisi yang dekat inilah kita punya national interest dulu yang diperbaiki. Apa itu? Ketahanan ekonomi domestik kita, karena kita tidak mau pertumbuhan kita ini turun. Keep in mind kalau pertumbuhan ekonomi turun ini akan banyak orang miskin baru, akan banyak pengusaha-pengusaha baru yang gulung tikar. Dan kalau boleh prediksi Pras, apa yang akan terjadi kalau perang ini berkelanjutan, ini akan datang badai PHK. Dan saya kira teman-teman serikat pekerja sudah memperingatkan ini dalam 2-3 bulan ke depan kalau kondisinya tidak berubah, harga minyak masih tinggi, pengusaha kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan, PHK tidak bisa dihindari lagi dan ini kita harus siap-siap dengan situasi yang makin parah. Oke, itu dia beberapa potensi-potensi yang perlu kita sikapi dan waspadai begitu oleh masyarakat begitu, baik juga dari sisi pemerintah, pelaku usaha, dunia usaha maupun sekolah ekspor nasional dan juga ekonom untuk bisa bersama-sama nih saatnya bergandengan tangan juga ya untuk menjaga membentengi ekonomi nasional kita dari serbuan kondisi global begitu yang benar-benar unpredictable begitu. Kemarin sempat mereda kemudian memanas kembali. Kita akan lihat saja semoga ini bisa menjadi momentum kita untuk semakin kuat dan bersatu begitu ya. Baik Pak Ahmad, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga informasi yang sudah disampaikan. Demikian juga untuk Pak Andito, terima kasih banyak atas update yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Andito, Pak Ahmad. Ya, pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi selama kuartal pertama tahun 2026 mencapai 497 triliun rupiah dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 627.036 orang. Realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 465 triliun rupiah. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut realisasi investasi selama kuartal pertama 2026 mencapai 497 triliun rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 465 triliun rupiah. 30,2% dari total investasi sepanjang kuartal pertama 2026 berasal dari proyek penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam. Persentase tersebut setara dengan 150,1 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut telah menyerap sebanyak 627.036 tenaga kerja. Jumlah itu tumbuh 5,5% secara tahunan. Sementara itu, negara asal investasi masih dinominasi oleh Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Target yang dicanangkan oleh pemerintah pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar 497 triliun. Berarti tumbuh sekitar 7% secara tahunan. Dan penyerapan tenaga kerja juga diperkirakan mencapai 627.000 orang atau naik sekitar 5,5%. Pemerintah menetapkan target investasi sepanjang tahun 2026 sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Target ini lebih tinggi dari realisasi investasi tahun lalu yang mencapai 1.931,2 triliun rupiah.
Target pemerintah ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 agar ekonomi bisa tumbuh sampai 8% dengan realisasi investasi hingga 13.032,8 triliun rupiah. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, investasi tetap bergeliat di tengah dinamika ekonomi global. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia. Kemudian juga sudah ada Ibu Esther Astuti, beliau adalah Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Ajib, apa kabar Pak? Sangat baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Esther, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, dan Pak Ajib ini juga sekaligus menjabat sebagai analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pak Ajib, dari sisi pelaku usaha kita akan review terlebih dahulu nih. Kondisi saat ini, dinamika geopolitik, geoekonomi global begitu yang justru semakin memanas ya, dengan tidak tercapainya kesepakatan damai begitu perundingan yang dilakukan di Pakistan begitu antara Amerika Serikat dan Iran, ini justru memanaskan lagi kondisi di Timur Tengah. Review dari Apindo, pelaku usaha sendiri melihat saat ini seperti apa Pak? Mas Pras, kondisi tensi geopolitik kita yang banyak uncertainty, adanya banyak ketidakpastian, itu memang kemudian cenderung akan memberikan tekanan begitu terhadap pertumbuhan domestik di Indonesia, Mas Pras. Dan kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini kan tahun 2026 itu diproyeksikan secara konservatif 5,4%. Kalau dunia usaha memang melihat secara konservatif di angka 5,0 sampai 5,4%, itu pun sebelum adanya tensi antara Amerika dengan Iran. Nah, artinya kemudian ketika terjadi kondisi geopolitik yang terus memanas seperti ini, maka resiko pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga akan mengalami tekanan. Harapan kita Mas Pras adalah bagaimana salah satu variabel penopang pertumbuhan ekonomi kita, yaitu di investasi, itu bisa mencapai over target. Karena variabel-variabel yang lain, misalnya termasuk bagaimana kondisi daya beli masyarakat, bagaimana kondisi fiskal yang kita mengalami tekanan luar biasa dengan adanya target penerimaan pajak yang akan kemungkinan besar shortfall kembali misalnya, dan pertimbangan yang lain. Jadi harapan besar kita adalah penopang pertumbuhan ekonomi kita itu dari investasi. Dan kalau kita lihat Mas Pras, pertumbuhan investasi sepanjang 2026 ini ditargetkan 2041 triliun sebenarnya. Dan kemudian ketika di kuartal pertama mencapai 497, adalah sebuah angka yang cukup positif buat dunia usaha. Apalagi kemudian kalau kita hitung dan lihat data, itu serapan tenaga kerjanya mencapai 600.000 lebih. Artinya setiap 1 triliun investasi masuk itu bisa potensi menyerap di angka 1.200 orang. Walaupun belum begitu ideal, karena idealnya di atas 2.000 orang ketika bisa mencapai investasi yang padat karya. Tapi realitas ini kan perlu kita sandingkan dengan angka yang lain juga, bahwa dari 497 triliun ini kira-kira di 157 triliunnya adalah hilirisasi sektor SDA. Yang notabene tentunya lebih cenderung high capital daripada job creation-nya. Jadi sekali lagi Mas Pras, bahwa dunia usaha cukup positif melihat pencapaian tingkat investasi kita di kuartal pertama sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi kita di sepanjang 2026 ini Mas Pras. Itu dia ya, review dari pelaku usaha ya terkait dengan capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini. Dari sisi ekonom, Indef melihatnya bagaimana? 24% begitu di kuartal 1, targetnya sementara 2041 triliun sampai dengan tahun 2026 berakhir, Bu Esther. Iya, menurut saya ini sangat kita harus apresiasi ya di tengah kondisi global yang tidak berpihak pada kita karena ada perang ya, US Iran gitu, sehingga menurut saya ini harus tetap didorong gitu ya, karena untuk bisa meyakinkan investor ini kan tidak mudah gitu kan. Harus ada kondisi potensi ya ekonomi kedepannya seperti apa, kemudian kita juga harus meyakinkan investor agar lebih memilih Indonesia daripada negara lain gitu. Nah, oleh karena itu yang harus dijaga adalah birokrasi ketika getting started business itu juga harus dipermudah gitu, dan dari sisi perizinan tidak berbelit, dan harus ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah gitu Mas Pras.
Baik, dengan adanya upaya-upaya tadi, capaian yang sudah diapresiasi dari sisi pelaku usaha maupun ekonom, tapi Anda melihat ini kuartal 1, kemudian kita tahu perang terjadi di akhir Februari begitu ya, 2026 ini yang kita tahu serangan Amerika Serikat ke Iran. Anda melihat bagaimana? Kuartal kedua berikutnya akan lebih challenging atau bagaimana Bu Esther? Ya, tentu ini tidak mudah bagi Indonesia untuk menarik investasi sekali lagi ya, Oke. di tengah, kondisi yang, geopolitik yang sedang, carut-marut ini. Ya. Nah, namun demikian, potensi adanya perlambatan investasi di kuartal 2 itu sangat mungkin terjadi, karena, kita tahu bahwa dunia ini kan sedang gonjang-ganjing karena ada perang tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu Indonesia harus memberikan ya promosi investasi yang tidak biasa ya. Kalau misalnya, sekarang ini ada pertemuan-pertemuan gitu ya untuk promosi investasi. Nah, ini harus lebih gencar lagi gitu. Tidak hanya lewat pertemuan, tetapi juga kinerja investasi ini harus dijaga. Misalnya word of mouth ini kan sangat penting. Iya. Nah, ketika perizinan itu dipermudah, kemudian ada insentif untuk melakukan investasi di Indonesia, kemudian adanya itikat baik dari pemerintah untuk terus mendorong investasi ya. Ini akan menjadi word of mouth ya dari investor satu ke investor yang lainnya, sehingga Itu dia. ini potensi perlambatan ekonomi pada kuartal 2 ya, ini bisa mitigasi gitu Mas Iya, Pras. untuk menjaga kinerja investasi tetap harus ditekankan, kemudian gencar lagi promosi investasi Indonesia sambil tetap menjaga selain izin, insentif, yang penting adalah kepastian berusaha dan kepastian hukum tentunya. Nah, dari kacamata Pindo nih, pelaku usaha melihat bagaimana begitu apabila melihat kondisi saat ini, karena motor penggerak investasi kan masih di hilirisasi nih, Pak Ajib. Ya, kalau kita lihat data di 2025 dulu Mas Pras, Ya. bahwa dari investasi yang masuk itu PMI itu sebenarnya mendominasi hanya kira-kira di angka 46,6%. Artinya sebenarnya lebih dari 50% juga masih berasal dari PMDN. Nah, perkiraan kita struktur di tahun 2026 ini investasi tersebut tidak jauh dari struktur angka yang ada di 2025. Apalagi memang kondisi geopolitik yang ada memang terus memanas seperti ini. Artinya kemudian Mas Pras, harapan kita adalah bagaimana PMDN juga bisa lebih mendominasi terhadap struktur di tahun 2026 ini. Tapi kemudian kalau kita lihat bagaimana kondisi global yang lain Mas Pras, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita eskalasi secara positif. Misalnya di tahun 2025 akhir kemarin kita juga mendorong ratifikasi adanya Indonesia dengan Eropa untuk economic agreement-nya atau EU-SEPA. Kita dengan Kanada juga ada IC-SEPA misalnya. Jadi ratifikasi itu menuju namanya free trade agreement Mas Pras. Dan ketika kemudian FTA itu bisa well executed, maka potensi investasi ke Indonesia akan tambah mengalir deras. Dan kalau kita lihat bahwa Eropa itu bukan negara 5 besar yang memberikan investasi dari data sebelumnya. Artinya kemudian ketika kita bisa mendorong ratifikasi percepatan untuk FTA, maka Eropa akan potensi masuk ke Indonesia bisa lebih lancar. Nah, harapan kita itu bisa memberikan kontribusi yang lebih signifikan untuk investasi sepanjang 2026 dan ke depannya Mas Pras. Itu yang menjadi harapan dunia usaha. Oke, konsistensi menurut Anda bagaimana dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga ini yang memberikan juga kepastian investasi investor global tentu untuk melihat Indonesia masih menjadi salah satu primadona lah. Ini memang menjadi satu PR tersendiri yang sangat substantif buat government kita, bahwa memang berbicara masalah kepastian hukum, berbicara masalah certainty, dan masalah bagaimana kita continuity membuat regulasi itu yang menjadi PR sebenarnya. Ini hal yang sangat mendasar. Dan ini yang kita rasakan betul di lapangan tentang bagaimana kondisi-kondisi di daerah di Jawa Barat, misalnya di Pandeglang, di Banten, dan cerita-cerita lain dari daerah yang membuat kita itu menjadi kurang menarik buat investor. Karena sebenarnya dari sisi dan sudut pandang ekonomi Mas Pras, Indonesia ini memberikan potensi imbal balik yang begitu luar biasa tinggi sebenarnya. Ukuran-ukuran yang lain adalah cost of fund untuk pinjaman kita aja masih tinggi gitu. Perbankan kita juga masih double digit untuk tingkat suku bunga lending kredit komersial misalnya. Ini menjadi sebuah indikator bahwa secara ekonomi kita kuat, bahwa secara ekonomi kita memberikan imbal hasil yang sangat menguntungkan buat investasi.
Tapi pertanyaan pertama sebelum berbicara imbal hasil adalah bagaimana kepastian hukum, bagaimana continuity atas regulasi yang dilakukan pemerintah. Ini yang kita tunggu, dan sekali lagi ini juga indikator yang lain adalah misalnya dari nilai ICOR kita yang juga masih tinggi di angka 6 lebih gitu. ICOR untuk Indonesia itu kan kita pengennya di angka 4 gitu, maksimal angka 5, tapi dengan angka 6 artinya efisiensi dan efektivitas investasi atas pertumbuhan ekonomi juga rendah. Ini menjadi salah satu indikator lain bahwa memang kondisi hukum kita, bagaimana kondisi kepastian regulasi kita itu belum sepenuhnya business friendly terhadap investasi, Mas Pras. Oke, itu dia yang perlu ditekankan, business friendly ya, tetap perlu ditekankan juga oleh pemerintah. Tapi yang perlu disikapi lebih lanjut adalah oke lah kinerja investasinya semakin membaik, tapi kan yang diharapkan di ujungnya adalah serapan tenaga kerja nih yang bisa menjadi penggerak ekonomi Indonesia, karena kan kita masih mengenalkan konsumsi rumah tangga. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bu Esther dan juga Pak Ajib, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama beberapa data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di sepanjang tahun 2025 lalu. Jawa Barat menempati posisi pertama 296,8 triliun rupiah. Berikutnya DKI Jakarta 270,9 triliun, Jawa Timur 145,1, Banten 130,2 triliun, dan Sulawesi Tengah 127,2 triliun rupiah. Ini adalah provinsi dengan realisasi investasi tertinggi. Selanjutnya kita akan cermati data penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi. Ini yang perlu kita cermati bersama. Rentang waktu 2019 sampai dengan tahun 2024 kita akan lihat seperti apa, dan juga tahun 2025 trennya menunjukkan serapan tenaga kerja dari investasi ini terus mengalami peningkatan. Tahun lalu sudah menyentuh 2,7 juta jiwa. Ini dia yang menarik. Kita akan bahas lebih jauh nanti tentunya bersama dengan beberapa dan dengan narasumber kita kali ini, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ajib dan juga Bu Esther. Nah, bicara mengenai serapan tenaga kerja, Bu Esther, apa yang bisa kita harapkan kemudian bisa kita sematkan begitu bahwa disitulah nanti akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi juga begitu di tanah air dengan adanya aktivitas industri, kemudian serapan tenaga kerja yang semakin meningkat kalau kita lihat trennya dari data yang sudah disampaikan Bu Esther. Silakan. Iya, terima kasih Mas Pras, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, tren saat ini menurut saya ada pergeseran ya investasi dari padat karya ke padat modal gitu. Oke. Nah, sehingga ini tentunya akan berdampak pada penurunan daya serap ya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, 1 triliun rupiah investasi itu masih bisa menyerap sekitar 4.000 ya sampai Wow. 5.000 tenaga Oke. kerja. Namun sekarang kan masih 1 triliun hanya bisa menyerap 1.000-an gitu ya. Nah, sehingga ini kita harus mengikuti ya tren tersebut. Kalau tren kedepannya adalah investasi yang menyerap itu tenaga kerja lebih sedikit atau lebih cenderung padat modal, maka yang harus dipersiapkan adalah tenaga kerja yang high qualified sehingga tenaga Betul. kerja kita bisa terserap di investasi yang masuk di Indonesia gitu Mas Pras. Tapi kenapa kalau dari kacamata Bu Esther melihat begitu, kok lebih banyak yang akhirnya sekarang padat modal Padat dibandingkan modal, dengan yang padat iya. karya? Jadi gini, kemungkinan dealing with the human itu lebih sulit ya daripada dealing with the Oke. mesin gitu. Oke. Nah, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat ya di negara-negara lain gitu, atau mungkin kalau kita lihat di Jakarta saja, orang sudah biasa ya belanja gitu, scan barcode sendiri, kemudian bayar sendiri pakai kartu gitu atau kris gitu ya. Nah, itu lebih lebih nyaman gitu buat perusahaan mungkin, dan itu lebih efisien buat perusahaan. Jadi Oke. trennya ke depannya seperti itu gitu, Mas. Baik, baik. Nah, sekarang dari pelaku usaha, kacamata pelaku usaha sendiri melihat seperti apa? Apakah benar-benar ada pergeseran, kemudian pelaku usaha tuh lebih senang membangun usaha begitu yang padat modal kah atau padat karya sebenarnya nih Pak Haji? Iya,
padat modal itu kan praktis sebenarnya Mas Pras. Tadi dibilang oleh Mbak Esther ada benernya juga, deal with people ini kan juga nggak mudah karena terlalu complicated gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat data dulu Mas Pras, kita harus ulik dari data dulu nih untuk baru membuat kita melihat kemungkinan secara teoretiknya. Ya. Kalau kita lihat nih realisasi investasi kita 1.931 triliun tahun 2025 kalau kita lihat data di chart. Ya. Kemudian kita sandingkan dengan serapan tenaga kerja kita mencapai 2.700.000. Artinya sebenarnya di tahun 2025 tersebut, setiap 1 triliun investasi masuk itu menyerap kira-kira 1.400 orang. Datanya berbicara seperti itu. Oke. Tapi kemudian kita sandingkan dengan semester 1 2026. Ketika 497 triliun uang masuk tercatat investasi, itu ternyata serapan tenaga kerjanya hanya 460. Artinya itu setara dengan 1 triliun dengan 1.200 orang. Ternyata di kuartal pertama 2026 kita sudah mengalami rasio penurunan Mas Pras. Oke. Secara langsung dibandingkan dengan tahun 2025 yang sangat dekat kemarin. Nah, berarti kan ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk adalah untuk padat modal. Makanya kemudian ini equal dengan data di lapangan bahwa ini buat untuk tambang, untuk hilirisasi SDA dan lain-lain. Oke. Idealnya adalah seperti yang tadi Mas Pras sampaikan, ini berbicara job creation. Ya. Job creation ini kan ada dua kemungkinan. Apakah satu betul-betul industri yang menyerap tenaga kerja secara langsung, secara formal, atau kemudian kedua, kita membuat engine growth, yaitu dengan adanya sebuah off-taker, tapi meng-engage semua stakeholder pelaku ekonomi yang masuk ke sektor UMKM, misalnya sektor-sektor pertanian dan perikanan. Sektor pertanian misalnya hilirisasi dan integrated farming yang meng-engage jutaan petani misalnya, itu juga bisa disebut sebagai bagian dari engagement tenaga kerja sebenarnya Mas Pras. Dan Oke. itu kan belum masuk ke prioritas investasi kita. Dan bahkan sejalan dengan itu, di tahun 2025 kemarin, 2 klaster terbawah yang mendapatkan kredit dari bank adalah sektor pertanian dan maritim. Nah, jadi data ini sejalan bahwa memang secara alamiahnya investasi itu akan masuk kepada high investment yang high capex dan termasuk untuk SDA dan lain-lain, karena memang sangat praktis gitu ya Mas Pras. Termasuk misalnya berbicara misalnya keniscayaan digital adalah di sektor teknologi misalnya, maka itu pun juga akan tenaga kerjanya akan sangat sedikit gitu. Nah, Oke. sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah membuat affirmative action, membuat regulasi-regulasi yang memberikan daya tarik bahwa investasi ini yang nanti akan men-engage banyak UMKM dan para stakeholder pelaku ekonomi yang lain misalnya. Oke. Atau kemudian industri sektor padat karya yang akan meng-engage karyawan secara langsung untuk menjadi karyawan formalnya misalnya dan lain-lain. Sebenarnya dunia usaha juga mengapresiasi ketika misalnya state enterprises ini kan tengah-tengah antara negara dengan private sector, ini kan namanya state enterprise atau BUMN lah, sekarang Oke. Danantara namanya. Ketika kita lihat Danantara diharapkan menjadi engine growth oleh Pak Presiden, ini harus dilakukan secara nyata. Karena kalau kita lihat ini kan BUMN ini kan sebuah industri yang cenderung, ya saya sampaikan cenderung, walaupun ini secara kasus ini bisa lain-lain, cenderung kurang efisien gitu. Kita lihat bagaimana return on asset yang didorong oleh Pak Prabowo ini harusnya bisa naik 5-10 kali lipat misalnya. Tapi ini belum kita lihat di tahun 2025 kemarin gitu Mas Pras. Oke. Artinya kemudian bagaimana kemudian Danantara bisa menerjemahkan dari gagasan Pak Presiden agar langsung menjadi engine growth dan bisa menjadi pendorong untuk job creation. Dan ini kan mereka juga akan menjadi engine untuk menerima investasi yang cukup signifikan juga misalnya. Karena sekali lagi state enterprises adalah sebuah enterprises yang relatif proper dan prominent karena dia part of government. Kira-kira begitu Mas. Oke, itu dia gambaran ya terkait dengan dunia kerja kita dari kacamata pelaku usaha. Bu Esther, terakhir Anda melihatnya seperti apa sampai di tahun 2026 ini untuk realisasi investasi kita? Ya, untuk realisasi investasi ini kita sekali lagi mengapresiasi ya dengan adanya capaian investasi yang tadi ya. Nah, namun demikian kalau dikaitkan dengan hilirisasi, maka untuk bisa mendorong hilirisasi ini agar ada banyak investor yang datang untuk membantu Indonesia untuk melakukan hilirisasi, maka hilirisasi ini harus berdasarkan market driven gitu ya. Oke. Produk-produk yang kita produksi itu memang benar-benar diinginkan oleh market gitu. Jadi bukan hanya sekedar hilirisasi. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus mendorong ya
peningkatan produktivitas gitu. Karena dengan mendorong peningkatan produktivitas, kita berarti harus melakukan transfer pengetahuan, transfer teknologi gitu. Karena sekali lagi investasi ini ada pergeseran dari padat karya menjadi padat modal gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Jadi jangan sampai ketika ada hilirisasi tenaga kerja lokal ini hanya menjadi penonton saja gitu. Nah, yang keempat adalah sekali lagi kita harus melakukan hilirisasi yang mendorong green economy, artinya ada Oke. transisi ya menuju ekonomi hijau gitu. Nah, sehingga adanya hilirisasi tidak merusak lingkungan kita, tetapi menciptakan nilai tambah bagi produk-produk Indonesia, meningkatkan nilai ekspor kita, Ya. dan menjaga agar Indonesia ini tidak rusak lingkungannya gitu, Mas Baik, itu Bram. dia ya beberapa poin yang sudah disampaikan, green economy, green energy nampaknya yang menjadi game changer nantinya ya untuk proses mungkin hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Baik, Bu Esther kemudian Pak Ajib, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Esther, Pak Ajib. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mbak Esther. Ya. Baik pemirsa, jam beranjak baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan berbalik terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.